Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang menghidupkan setiap kami. Renungan-Mu ini Tuhan membawa kami sampai ke destiny kami. Karena kami tahu Tuhan, bersama Engkau Tuhan kami sanggup. Bersama Yesus kami bisa. Terima kasih Bapak, biar hikmat pewahyuan Kau turunkan buat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, hari inilah hari kemenangan buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin. Mari saudara, kita teruskan. Kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Maaf suara saya bindeng saudara. Perubahan cuaca, mungkin kurang vitamin ya saudara ya. Saya percaya ini, saya pernah menyampaikan tentang, Ibu Nani juga pernah menyampaikan juga tentang new season. Amin saudara. Amin, new season. Ini saya percaya buat new season cuma bukan buat kita aja tapi buat seluruh bangsa Indonesia. Karena kita percaya ada presiden baru dan wakil presiden baru. Betul saudara? Ini juga new season buat setiap kita. New covenant. Amin. Di tahun yang baru kemarin kita sudah terima yang namanya new season, new covenant dalam hidup setiap kita. Amin saudara. Dan minggu lalu kita saya berbicara tentang berjaga-jaga dan berdoa. Saudara tahu nggak sih arti berjaga-jaga itu seperti apa saudara? Berjaga-jaga itu seperti apa? Seperti orang siskampling saudara. Betul saudara? Ngeronda. Saudara pernah ngeronda, mungkin zaman sekarang nggak pernah ngeronda ya. Dulu ayah saya waktu saya kecil, ayah saya pernah ngeronda saudara. Di kampung. Tapi mungkin bapak-bapak zaman sekarang nggak butuh ronda sekarang. Ya, udah percaya aja ya sama polisi ya. Sama keamanan kampung. Nah, zaman dulu sering ronda. Nah, jam ronda itu jam berapa saudara? Dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi saudara. Itu namanya berjaga-jaga. Berjaga-jaga barangkali ada orang jahat datang ke daerah kita. Betul? Nah kalau kita mau lebih gampang lagi. Waktu zaman COVID. Saudara dan saya berjaga-jaga enggak? Berjaga-jaga kenapa? Takut ketularan. Betul? Bawa hand sanitizer. Bawa tisu basah. Betul? Pakai masker. Ada yang enggak pakai juga sih. Tapi kebanyakan pakai. Betul? Semuanya pakai masker, semuanya sering cuci tangan. Itu namanya berjaga-jaga saudara. Di dalam kedatangan Tuhan yang kedua kalinya buat setiap kita. Tuhan juga mengharapkan setiap kita untuk berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Amin. Saya enggak tahu kapan Tuhan datang. Dan tidak ada satupun orang yang tahu Tuhan datang kapan. Tapi kalau Tuhan mau datang buat hidup saudara malam hari ini. Dan masa kontrakmu sudah selesai. KTP-mu sudah selesai. Ya pulang ke rumah Bapak. Betul saudara? Makanya setiap kita harus berjaga-jaga. Supaya setiap kita tahu. Kapanpun kita dijemput. Kapanpun kita pulang. Kita tahu. Kita bersama-sama Bapak di surga. Tuhan menjemput kita di awan-awan. Dan kita ada bersama-sama dengan Dia. Amin. Makanya harus berjaga-jaga. Seperti yang kemarin Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tidak sanggupkah engkau berdoa 1 jam saja bersama-sama dengan aku. Betul saudara? Seringkali kita itu kalau Tuhan minta kita saat teduh. Atau kita Tuhan ayo nak baca Alkitab. Kita seringkali kita ngomong nanti Tuhan. Ini pekerjaan belum selesai. Ini masakan belum selesai. Ini anak-anak belum selesai. Tapi sekali waktu saya pernah dengar Pak Yusuf berkhotbah. Dia dulu biasanya semakin tua itu. Dia dulu biasanya berdoa tuh 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi semenjak dia tua. Dia tuh udah gak kuat. Lututnya tuh gak kuat. Doa setengah jam bisa ngelundung dari ranjang saudara. Pak Yusuf itu. Nah terus Tuhan ngomong. Loh Tuhan. Kok semakin tua kok enggak kuat? Ya semakin tua tuh kamu enggak kuat, lututmu tuh enggak kuat menopang tubuhmu. Karena fisikmu tuh enggak kuat. Jadi gimana Tuhan? Nah, Pak Yusuf kasih tahu Tuhan. Setiap menit, setiap detik engkau harus terkoneksi dengan aku. Jadi itu yang Tuhan inginkan buat setiap kita di akhir zaman ini. Apapun dalam kehidupan kita, terkoneksi sama Tuhan, ingat sama Tuhan, ngomong sama Roh Kudus. Apapun dalam
problem apapun, dalam menghadapi apapun, dalam menghadapi pekerjaan, usaha, pelayanan, terkoneksi sama Tuhan. Tanya sama Roh Kudus, ini diapain? Ini mau kemana? Nah, seringkali dalam kehidupan kita, kalau kita sudah merasa bisa, kita tuh sering lupa sama Roh Kudus. Wah, ini sudah biasa. Saya sudah biasa ngelakuin. Oh, ini karyawan saya bisa ngelakuin seperti ini. Sudah apalan. Seringkali kita nggak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tuhan Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau berdoa 1 jam saja dengan aku? Berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Saya percaya saudara banyak pendoa syafaat di tempat ini. Saya disuruh ikut doa syafaat, belum tentu bisa saudara. Saya pernah ngelihat rentetan dari pokok doa-doa syafaat. Waduh, 1 lembar A5 saudara. Dari nomor 1 sampai nomor berapa itu, nggak salah sampai nomor 35 tuh. Satu-satu. Saya pernah bicara sama mama saya. Ini berdoa satu-satu mah. Iya, gantian satu-satu. Wah, hebat ya. Luar biasa. Belum tentu saya bisa doa satu-satu detail seperti ini. Sampai Pak Peot didoain, Pak Komeng didoain. Semuanya didoain, guru-guru didoain. Luar biasa saudara tempat ini. Dan saya percaya doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Berdoa itu ibaratnya saudara, imun tubuh kita, sistem kekebalan tubuh kita itu diperkuat. Diperkuat dari apa? Dari kuasa kejahatan. Betul saudara? Makanya jangan lupa berdoa. Amin. Berdoa dan berjaga-jaga. Di zaman-zaman akhir ini. Sesederhana itu saudara. Gak usah yang muluk-muluk. Wah, harus gimana? Berdoa berjaga-jaga. Kapanpun Tuhan jemput saya siap. Berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk semuanya. Untuk keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita apa. Seringkali orang itu cuma pengen lihat mujizat, keajaiban. Tapi malas berdoa, malas berjaga-jaga. Seringkali, wow, lihat mujizat. Wow, luar biasa. Kita ini cuma nggak nonton sirkus saudara. Kita ini nggak lagi nonton pertunjukan. Tapi kita semua ini adalah pemainnya. Amin. Namanya pemain itu harus siap dimanapun kita ditempatkan. On position. Amin. Nggak cuma kejar yang namanya mujizat. Nggak cuma kejar yang namanya, aduh, apa yang ajaib lagi ya? Apa yang ajaib lagi ya? Loh, itu sudah Tuhan berikan buat setiap kita di masa-masa ini. Tapi marilah kita from inside to outside. Jadi berkat dari dalam keluar. Dari tutur kata kita, dari perbuatan kita. Maaf saudara, kita cuma pinter main musik, kita pinter lagu, nyanyi, tapi kehidupan kita nggak mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Itu seperti DVD China. Amin saudara. Hari ini saudara, saya mau sharing tentang bagaimana kita prepare untuk masa depan kita. Prepare for your future. Prepare untuk masa depan. Seringkali orang itu nggak memikirkan masa depannya. Seringkali orang itu hanya berpikir, ya yang sekarang-sekarang aja. Tapi kita ini sebagai anak-anak yang Tuhan sudah berikan kehidupan, keselamatan. Kita ini harus memprepare hidup kita. Kita sudah diberi hikmat dalam hidup kita. Amin. Kita mau belajar dari Salomo saudara. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Saudara lihat, pengertian kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang.
Daripada Etan, orang Esrai itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa di sekelilingnya. Ia, dengar saudara, ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyian ada 1.005. Nyanyian ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan. Dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa yang mendengarkan hikmat Salomo. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Salomo menulis 3.000 amsal. Saudara pernah tulis satu amsal? Pernah tulis satu kata bijak? Luar biasa. Salomo 3.000 bos. 3.000. Salomo pernah buat 1.005 lagu. Coba tanya orang-orang di dunia ini, pernah buat tulis berapa lagu? Salomo 1.005 lagu, saudara bos. Salomo setelah saya pelajari, usia berapa dia naik jadi raja? Umur 20 tahun, saudara. Ngeri ya saudara ya. Umur 20 tahun dia jadi raja. Kalau zaman sekarang orang dapat penghargaan Forbes itu kalau sebelum umur 30. 30 sudah sukses, itu dapat Forbes. Itu pun dunia berkata. Dan Alkitab, Salomo sudah mengalami hal itu. 20 tahun dia naik jadi raja. Hikmatnya luar biasa. Amin. Nah ini, Matius 12 di perjanjian baru pun dinyatakan. Pada waktu itu, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ini perkataan siapa saudara? Perkataan siapa? Yesus. Ini perkataan Yesus. Di Kolose 2 ayat 3 berkata, sebab di dalam Yesuslah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Yesus menyatakan dirinya kepada ahli Taurat dan kepada orang-orang Farisi sebagai pribadi yang lebih besar daripada Salomo. Bukankah pribadi itu ada di dalam hidup saudara dan saya? Amin. Saudara terima Yesus sebagai juru selamat. Berarti dengan otomatis hikmat itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Masalahnya saudara dan saya belum mengaktifkannya. Amin. Belum mengerjakan keselamatan itu. Belum menggali harta terpendam itu. Itu harus digali. Itu harus dicari saudara. Amin. Karena Yesus di dalammu. Dan aku di dalam Yesus. Kita ini seperti ranting-rantingnya. Tercangkok, tertanam, terkoneksi. Amin. Seharusnya hidup saudara dan saya tidak ada kekurangan. Itu teorinya. Prakteknya nggak tahu. Itu teorinya saudara. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Setiap kita ini diberi hikmat, diberi manifat. Kemarin di grup saya dengar khotbahnya Pak Petrus Agung yang sudah lama sekali tentang berjaga-jaga saudara. Betul. Saya coba lihat, wow, luar biasa ya, orangnya sudah di surga tapi perkataannya masih luar biasa. Kita ini butuh hikmat untuk berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Sama dulu waktu zamannya COVID. Seringkali kita tetap lolos toh, virusnya kecil katanya. Sekecil apa itu, pokoknya nggak kelihatan. Kalau
bentuknya seperti Goliat, ya kelihatan, oh gede lawannya. Tapi ini lawannya kecil. Dan juga kita enggak tahu. Kalau itu waktu itu dibodohi atau apa kita enggak tahu. Tapi pada waktu itu ya tetap aja kita pakai masker. Ketemu orang batuk-batuk ya menghindar. Betul saudara? Butuh hikmat. Ada saudara yang sakit di rumah sakit, ya enggak ditengokin. Betul? Ini saya lagi flu loh, lagi batuk loh. Aduh, maaf ya, enggak bisa. Misalnya lagi makan bersama, temu-temu dapat WA, maaf ya gue positif. Langsung kaget enggak? Kaget saudara pada waktu itu. Ngeri. Ketika kita berjaga-jaga, itu butuh yang namanya hikmat dan pengertian. Amin. Sekali waktu, saya itu diundang ke perkawinan saudara saya di daerah Candi Borobudur. Karena itu saudara dari istri saya, mau gak mau saya harus pakaian lebih bagus daripada tamu yang diundang. Betul saudara? Saya pakai jas, pakai dasi, pakai setelan jas lah. Istri saya juga pakaian lebih bagus daripada biasanya. Mertua saya juga pakai jas. Jarang mertua saya pakai jas, biasanya pakai kaosan, pakai kemeja putih. Tapi hari itu mertua saya pakai jas. Ibu saya pun yang biasa sederhana, mertua saya pakai rok yang terbaik, pakai tas yang terbaik. Itu namanya orang mau pesta, betul saudara? Betul? Ketika saya masuk ke tempat resepsi, saya baru pertama kalinya di pelataran Borobudur situ. Ada lobinya saudara. Ini cuma bisa turun. Nggak bisa parkir mobil. Parkir mobil di mana? Di sono pak. Jauh saudara. Saya nggak bawa supir. Biasanya kalau bos-bos itu kan bawa supir. Bu Nani punya supir. Tinggal di drop selesai masuk. Lah saya nggak bawa supir. Jadi saya, waduh jauh ya pak ya. Jauh pak. Ya sudah mertua saya turun. Istri saya turun. Di lobi, tunggu di lobi ya, gitu. Atau langsung aja ke tempat resepsi, nanti saya nyusul. Saya parkir saudara, saya jauh saudara, parkirannya. Saya parkir mobil, terus saya nanya sama penjaganya, Pak, saya mau ke resepsi, gimana caranya Pak? Yang paling dekat Pak? Oh gampang Pak, ini lewat sini Pak, lewat sini. Nanti Bapak tinggal ini nyebrang satu tempat ini, nanti langsung ke tempat resepsi, Bapak ada lift di situ, Bapak naik. Oh ya siap Pak. Saya telepon istri saya, udah duluan aja ke atas. Nanti kita ketemu di tempat resepsi. Saudara tahu, itu saya ngelewatin kolam renang saudara. Di situ banyak orang-orang lagi berenang. Coba saudara bayangin, saya pakai jas, lewat kolam renang. Itu semua orang, saya lewat kan, gitu, semua orang tuh ngeliat, mau ngedan. Pakai dasi, pakai jas. Loh kok kolam renang kok pakai jas? Saya merasa hari itu salah kostum. Saya merasa hari itu in the wrong place. Salah tempat ini saya. Saudara pernah merasa gitu saudara? Pernah ngerasa gitu? Pernah ngerasa gitu gak? Seharusnya saudara merasa. Ini bukan dunia yang saudara tempati sekarang. Ini bukan dunia saudara. Dunia yang saudara tempati bakalnya. Nanti adalah resepsi anak domba Allah. Betul? Biarpun orang berkata, wong aneh. Orang gak suci. Salah kostum. Seperti apa itu? Pepatah ngomong, bukan pepatah. Apa itu perumpamaan? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Orang dunia berkata kita sok suci. Sok rohani. Tapi kita harus prepare hidup kita seperti yang Tuhan mau. Karena kita akan menghadiri resepsi pernikahan anak domba. Suatu saat saya juga pernah ada kondangan di salah satu mall di Cirebon yang nempel sama hotel. Saudara tahu saya nggak mau sebut, saya nggak dibayar sama mall itu. Malah saya bayar mall itu. Saudara tahu, suatu saat saya mau resepsi di hotel itu.
Anak buah saya ngomong, Pak, kekurangan bahan baku Pak, harus ambil dari rumah. Saudara bayangin, waktu itu saya bukan keluarga saya. Tapi saya pakai batik toh saudara, pakai pakaian rapi toh. Saya pakai batik, ngangkut bahan baku saudara. Orang ngomong, wong edan, ngangkut bahan baku nganggo batik. Misalnya. Tapi saya enggak gubris. Semua orang lihat mata saya, ke saya semua matanya ngelihat. Orang aneh ya. Enggak masalah saudara. Dunia akan menganggap engkau aneh. Dunia akan menganggap orang rohani, terlalu rohani, ekstrim. Itu dunia. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus berjaga-jaga untuk resepsi anak domba. Amin. Pakaianmu tetap pakaian kemuliaan. Amin. Pakaianmu tetap pakaian kekudusan. Pakaianmu tetap ada buah-buah roh di dalamnya. Amin. Biarpun dunia berkata sok suci, sok hebat, sok rapi. It's okay. Aku ingin menyenangkan hati Bapak di surga. Amin. Saya teringat saudara, saya baca di TSI, Matius 25, ayat 1 sampai 13. Saudara semua pernah baca saudara, tentang perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Konteksnya sama. Mereka itu berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Betul? Lah ketahuannya bodoh, ketahuannya bijak. Setelah apa? Apakah awal ketika dikasih tahu nanti ada resepsi pernikahan? Enggak saudara. Ketahuan bodohnya, ketahuan bijaknya ketika apa? Ketika mempelai prianya datang. Enggak bawa minyak, enggak apa-apa. Mati lampunya, ya enggak apa-apa. Enggak ada yang salah, tetap hidup. Tetap kamu 5 gadis yang bijaksana dan bodoh. Tapi dia omong bijaksana atau bodoh ketika mempelainya sudah datang dan pada akhirnya mereka tidak ada di tempat. Dan lenterannya minyaknya habis. Jadi ketahuan kalau kelima gadis yang punya minyak ini bijaksana, yang kelima yang gak punya minyak ini bodoh. Baru ketahuan. Jadi hati-hati saudara. Saudara dan saya hari-hari ini gak ketahuan. Mau bijaksana, mau bodoh, gak ketahuan. Bahkan maaf kata, oleh pemimpinmu, oleh gembalamu, oleh kakak rohanimu. Gak kelihatan. Tapi nanti kelihatannya ketika mempelai pria datang, lah kok ditinggal? Lah kok aku gak diikutkan? Bisa ngerti itu saudara? Bisa ngerti saudara? Itu perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Sama aja saudara. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sama aja seperti ini, mirip perumpamaan ini saudara. Rumah itu, orang itu dianggap bijaksana sama orang yang bodoh. Dianggap bodoh dan dianggap bijaksana. Ketika apa? Ketika hujannya datang. Ketika badainya datang. Sebelum badai datang, sebelum hujan datang, itu rumah tetap berdiri. Nggak ada bedanya sama rumah yang A dan rumah yang B. Tetapi begitu badai datang, hujan datang, ketahuan. Orang bijaksana dan orang bodoh. Itulah setiap kita
harus berjaga-jaga untuk masa depan kita. Amin saudara. Ada lagi nabi yang namanya Nabi Nuh. Amin saudara. Nabi Nuh pada waktu itu, Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Hari ini, karena iman kita ngajarin anak-anak kita untuk berdoa. Karena iman kita ngajarin anak-anak kita untuk baca firman Tuhan. Karena iman kita ajarin anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Karena iman kita ajarin keluarga kita untuk cinta akan Yesus. Amin. Karena kita lagi mempersiapkan keluarga kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin. Enggak cuma kita ngomong berjaga-jaga tuh gimana. Dibutuhkan iman saudara. Amin. Iman percaya kita. Di terjemahan lain di Ibrani 11 ayat 7 saya mau bacakan buat saudara. Contoh lain adalah Nuh. Dia percaya penuh ketika Allah memberitahunya tentang hal-hal yang belum pernah dilihat manusia. Karena Nuh percaya dan menghormati Allah, dia membangun sebuah kapal besar yaitu bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan percaya penuh itulah Nuh membuktikan bahwa orang-orang yang ada di dunia pada zaman itu bersalah. Dan karena keyakinannya juga Allah menerima dia sebagai orang benar. Saya suka kata-kata ini. Dengan percaya penuh itulah Nuh membuktikan bahwa orang-orang yang ada di dunia pada zaman itu bersalah. Ketika saya lewat kolam renang, semua orang ngomong, salah kostum. Ini orang lewat kolam renang, mau berenang kenapa pakai jas, pakai dasi. Salah kostum. Tapi percayalah, saya punya destiny, saya punya tujuan yaitu ruang resepsi pernikahan. Itu yang membuat saya percaya diri. Saya sampai kepada resepsi pernikahan dengan pakaian kemuliaan. Amin. Itu yang harus saudara ingat. Buktikan bahwa dunia ini adalah salah. Ekonomi dunia adalah salah. Karena saya tahu, saya yakin ekonomi surga melebihi segala sesuatunya. Makanya dia berjanji financial freedom buat setiap kita. Tapi dibutuhkan yang namanya iman. Dibutuhkan yang namanya doa. Dibutuhkan yang namanya berjaga-jaga. Amin. Tuhan memberikan hikmat buat setiap kita. Untuk setiap kita ini bisa berjaga-jaga dan berdoa. Berapa banyak yang sudah pernah ke luar negeri? Coba angkat tangan. Berapa banyak yang sudah pernah ke luar negeri? Angkat tangan. Atau lupa pernah ke luar negeri? Gak apa-apa. Saudara, kalau saudara pertama kali ke luar negeri. Saya dulu pertama kali ke luar negeri sama Ibu Nani ke Kanada. Apa yang harus dipersiapkan? Apa yang harus dipersiapkan? Paspor, betul. Terus apa lagi? Visa, terus apa lagi? Duit, terus apa lagi? Koper yang isinya apa? Waktu itu, waktu saya ke Kanada, Ibu Rani ngomong, di sana suhunya minus. Terus misalnya saya ngomong, oh ya sudah gak apa-apa saya bawa Lekton. Saya bawa pakaian yang tipis. Apa yang terjadi? Saya jadi ke boneka salju saudara. Betul saudara? Di Winnipeg itu, maaf ya saudara, saya ngeludah, udah gitu ya. Saya lihat ludah saya, beku saudara. Ya Bu ya, beku, minus 17.
Itu ngeri banget. Itu tempat sekolahnya Sofi zaman dulu. Minus 17. Saudara tahu, saya bawa pakaian tebel-tebel. Betul saudara? Bawa jaket yang kuandel. Begitu keluar, berapa lapis? Tante Ina tahu. Berapa lapis Tante Ina? 3? Minimal 3. Tapi dalamnya ada pakaian long john. Pakaian long john itu apa? Pakaian tebel juga. Jadi minimal 4 rangkep. Pakai sarung tangan. Masih dingin enggak? Masih dingin saudara. Waktu saya ada di Vancouver itu, ceritanya kami tinggal di salah satu temannya Ibu Dani di situ. Kita mau pergi kemana? Di luarnya itu salju numpuk saudara. Jadi mobil nggak bisa keluar. Karena pada waktu itu omnya sudah tua dan saya laki-laki di situ satu yang muda. Terpaksa saya ambil sekop, saya nyekopin salju di tengah-tengah kedinginan. Itu luar biasa, pengalaman yang luar biasa saudara. Tapi coba kalau saya mau ke Kanada, ke Winnipeg tanpa persiapan. Bisa apa cari engkau gampang lah. Angku pakaian batik biasa, batik profetik lah. Pakai lekton gak apa-apa. Yang ada saya mati kedinginan. Betul saudara? Saudara yang pernah ke Israel atau ke Eropa, saudara tahu, chargernya itu beda loh saudara. Colokan listriknya itu beda sama Indonesia. Di sana itu gepeng. Ada yang colokannya 3. Itu kita tahu dari mana? Kita harus prepare, berjaga-jaga. Di dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Kita harus tahu di dalam dunia ini kita harus berjaga-jaga. Amin. Kita harus cari tahu. Nanti untuk kekekalan itu seperti apa? Iman, kasih, pengharapan itu gak pernah hilang. Amin. Mujizat, bahasa roh hilang. Tapi iman, kasih, pengharapan tidak pernah hilang. Hari ini saya ajak setiap saudara dan saya. Mari kita harus jadi orang-orang yang bijaksana. Amin. Mempersiapkan diri kita untuk hari esok di depan kita. Karena tujuannya bukan tujuan yang lain-lain. Tujuannya adalah tujuan kekekalan. Amin. Kekekalan adalah milik orang-orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik. Karena Tuhan ngomong apa? Kerjakan keselamatan itu. Mari belajar. Mari mengenal, baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, minta hikmat Tuhan. Dan saya percaya kehidupan yang saudara nikmati adalah kehidupan from glory to glory. Kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, untuk masalah perkara berjaga-jaga itu sama dengan kita itu harus menabung ya. Menabung apa? Secara rohani kalau saudara setiap pagi datang ke sini itu nabung namanya. Nabung untuk kita bawa ke surga. Karena apa? Menabung itu untuk persediaan yang akan datang. Betul nggak? Ya. Jadi mari kita ada kesempatan datang ke tempat ini, nabung. Ada kesempatan kita membaca firman Tuhan. Mungkin kita lagi duduk di mall atau lagi duduk menunggu antrian apa ya. Sedang menunggu antrian ke dokter atau dimanapun juga belajar untuk nabung. Dengan cara apa? Daripada ngeliat Instagram terus menerus ya, belajar tuh baca firman 2 ayat 3 ayat itu nabung namanya. Dimana ada kesempatan buat kita nabung. Karena apa? Itu yang kita akan bawa ke surga. Menabung dan menabung. Ada persediaan. Seperti 5 wanita yang bodoh itu gak ada persediaan
karena dia nggak mempersiapkan. Tapi yang gadis yang bijaksana, dia punya persediaan. Nah, kalau kita dalam hidup kita punya persediaan, yaitu nabung, otomatis untuk masa yang akan datang kita bisa tahu itu yang penting yang kita bawa dan tidak merupakan sesuatu hal yang fana, saudara. Ya, belajar dan belajar. Besok pagi itu ada kebaktian yang di sini ya. PW itu Praise and Worship pagi yang Selasa tanggal 12 itu ada Bapak James Kawiso ya, dari mana itu? Ya dari Afrika lah ya. Dia datang. Seringkali Tuhan memberikan kepada beliau ini sesuatu karunia untuk kesembuhan ya. Jadi pada saat dia sedang berkhotbah, tiba-tiba ada sesuatu message yang dari Tuhan untuk kesembuhan, untuk mendoakan orang. Jadi kalau saudara besok datang, saudara siapkan diri, itu nabung namanya ya. Siapkan hati, siapkan pikiran jiwa saudara untuk ambil apa yang Tuhan mau ya. Itu nabung namanya ya. Saya berdoa karena hari Selasa pagi, Selasa sore juga Pak James yang nyampaikan firman, Rabu pagi. Jadi saya bilang ini mau tak borong. Kita menyerap segala sesuatu. Tak nanti malam mereka Pak James datang, Selasa pagi dia siap buat melayani. Selasa sore siap buat melayani, dan Rabu pagi siap buat melayani sebelum dia pulang ke Jakarta. Ayo siapkan diri untuk kita menabung, ngambil segala-galanya yang Tuhan sediakan di tempat ini. Amin. Yuk kita doa. Bapak, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau siapkan buat kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan pujian dan penyembahan selama 1 jam ini. Terima kasih Bapak buat kami mengerti. Terima kasih buat Kau selalu mengingatkan untuk persediaan di hari esok. Kami harus punya persediaan. Untuk punya berjaga-jaga dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua yang Kau sediakan buat kami. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami minta hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Minta kepandaian yang daripada-Mu, seperti Kau berikan kepada Salomo. Berikan kepada kami Tuhan hikmat-Mu, kepandaian-Mu Tuhan. Untuk kami dapat mengatur waktu kami dengan baik. Untuk kami boleh memilih segala sesuatu yang baik. Untuk kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik. Dan benar-benar kami berjaga-jaga di dalam segala sesuatu. Berikan kepada kami mata yang tajam. Untuk kami tidak menjadi kesandung. Buat kami hikmat yang daripada-Mu. Untuk dapat mengatur waktu dengan baik. Berikan kepada kami kepandaian untuk kami dapat memecahkan semua masalah yang Kau izinkan terjadi. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapak, saat ini juga kami datang, kami tetap mau mendukung doa untuk Pilkada ini ya Tuhan. Sebentar lagi seluruh Indonesia akan masuk dalam pemilihan Pilkada secara serentak dari 38 provinsi. Kami berdoa saat ini, Engkau terus beracara untuk masa-masa kampanye ini Tuhan. Kami terus berdoa sampai semua rencana-Mu tidak ada yang gagal. Biarlah Engkau memberkati Indonesia dalam pemilihan Pilkada ini. Kami berdoa Bapak, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang memilihkan kepala-kepala daerah yang terbaik Tuhan. Yang Engkau pilihkan. Yang cinta kepadamu. Yang takut kepadamu. Dan yang
mau berkorban buat daerahnya. Terima kasih untuk semua. Kami juga tetap berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua kabinet serta para menteri di dalam segala tugas dan kewajibannya. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, biar mereka dapat sederap selangkah. Mereka dapat melakukan tugasnya seperti yang Engkau mau. Kami berdoa saat ini, Tuhan tolong adanya sesuatu kerjasama yang baik, adanya sesuatu koordinasi yang baik antara Bapak Presiden dan Wakil Presiden, antara Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan semua staf yang ada. Kami sangat merindukan Tuhan. 5 tahun ke depan ini ada perkara-perkara yang ajaib yang sedang Engkau sediakan. Bapak, kami saat ini juga berdoa buat pemulihan Pondok Daud yang terakhir tahun ini ya Tuhan. Engkau sudah memberikan banyak hal, momen-momen yang baik. Engkau banyak hal memberikan persediaan-persediaan untuk berjaga-jaga. Kami berdoa saat ini, Engkau siapkan hati kami untuk menyambar apa yang Engkau mau. Berjaga-jaga buat tahun depan, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan. Karena kedatangan-Mu sudah amat sangat singkat. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Kami mau menyediakan segala sesuatu yang penting dan berguna buat kami. Bapak, saat ini kami mau menyerahkan akan Pondok Daud tanggal 30 ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, berikan kepada kami kekuatan kesehatan yang daripada-Mu, supaya kami tidak ngantuk, kami tetap berjaga, dan kami dapat memenuhi akan hati-Mu dan kerinduan-Mu Tuhan, untuk kami dapat melakukan bagian kami sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, ibadah Pondok Daud adalah milik-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga tetap berdoa untuk besok pagi Tuhan, Engkau yang akan membawa anak-anak-Mu datang untuk present bersih pagi, untuk mendengar akan pesan-Mu dari Pak Jim Kawiso. Terima kasih Bapak, kami percaya berkat-Mu akan melimpah. Kami tetap berdoa untuk hamba-Mu Bapak James. Engkau siapkan hatinya, banyak Kau berbicara, isi penuh-penuh dalam hidupnya Tuhan, untuk dia boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak. Sekali lagi kami mau menerima kekuatan baru, kesehatan yang daripada-Mu, daya tahan tubuh yang tidak dapat dijamah oleh kuasa kegelapan, tidak bisa dijamah oleh segala virus apapun. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak ajaib, ini minyak supranatural, ini minyak yang Engkau anugerahkan buat kami, biar hidup kami hari ini berjalan dalam supranatural. Pikiran, mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami, semua hidup dalam supranatural. Semua yang tidak baik dihancurkan Tuhan dengan urapan ini. Kau berkati tangan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini kami kerjakan bersama-Mu. Mengerjakan segala sesuatu, menerima berkat-berkat-Mu secara supranatural. Biarlah kaki kami pun berjalan dalam jalan yang daripada-Mu,
berjalan dalam supranatural. Kami melakukan, kami menjalani segala-galanya bersamamu Tuhan. Terima kasih karena Kau sungguh amat sangat baik. Hari ini Engkau sudah menyediakan perkara-perkara yang baru buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.